Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Sudah bersih belum kelasnya? Sudah. Ya, kalau sudah, ketua kelas pimpin doa. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Semoga doa yang sudah kita panjatkan ini memberikan kemudahan bagi kita untuk belajar ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Asti, Gladys, Reja. Ada keterangan enggak? Sakit. Sakit. Semoga lekas sehat kembali. Amin. Untuk pembelajaran hari ini, materi yang akan kita bahas mengenai perkalian bilangan bulat. Nah, kompetensi yang pertama, kompetensi pengetahuan, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat. Kemudian kompetensi keterampilannya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian nanti akan memahami operasi hitung perkalian bilangan bulat. Kemudian yang kedua, menentukan hasil operasi hitung perkalian bilangan bulat. Dan yang ketiga, menyelesaikan permasalahan yang melibatkan perkalian bilangan bulat yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa sih kita belajar perkalian bilangan bulat? Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Gedung bertingkat. Di mana biasanya ketemu gedung bertingkat? Nah, bangunan rumah sakit, apalagi? Hotel. Bagaimana kita mengetahui ketinggian dari gedung tersebut jika tinggi tiap lantainya sama? Bagaimana? Dikali. Apanya yang dikali? Tinggi lantainya dikalikan dengan banyak lantai dalam gedung itu. Apakah ada hubungan antara operasi perkalian dengan operasi penjumlahan? Nah, untuk menemukannya kita perhatikan masalah seperti ini. Nah, ini gambar apa? Label obat ini saat sakit gitu ya, cara minum obatnya bagaimana? Nih, bacaannya berapa? Coba dilihat. 3 kali 1 yang dikali tablet, berarti 3 kali sehari 1 tablet. Bagaimana cara minumnya? 3 kali 1. Cara minumnya gimana? 1 tambah 1 tambah 1. Kok bisa ditambah-tambah itu nggak sekaligus minumnya 3? Enggak ya. Jadi 1 diminum pagi, 1 lagi diminum siang, 1 lagi diminum malam ya. Jadi 3 dikali 1 bisa diubah menjadi 1 tambah 1 tambah 1. Misalkan ibu tanya 3 kali 4 apa artinya? 4 tambah 4 tambah 4. Jadi hubungan antara perkalian dengan penjumlahan itu seperti apa? Perkalian yang diulang. Perkalian adalah penjumlahan yang diulang. Penjumlahan yang diulang. Penjumlahannya diulang sebanyak Nilai yang dikalikan. sebanyak nilai yang dikalikan. Oke, sekarang kalian amati permasalahan berikut. Gambar apa ini? Toko kue. Biasanya kejadian seperti ini tuh terjadi saat kapan? Saat mau lebaran ya. Nah, salah satu kebiasaan masyarakat Indonesia ketika datang hari raya Idul Fitri adalah membeli kue lebaran. Kue lebaran ini bertujuan ketika saudara, teman, tetangga, dan kenalan mengunjungi rumahnya gitu ya. Jadi sebagai wujud serasa senang
senang menyambut Hari Raya Idul Fitri. Nah, biasanya yang ramai dituju oleh ibu-ibu itu beli kue di swalaya, pasar, atau bisa juga belanja online gitu ya, di industri rumahan. Nah, kemudian ini ada beberapa daftar harga dari toko kue di swalaya, pasar, dan toko industri rumahan. Sani, coba baca Sani. Bu Ani ingin membeli kue kering untuk sajian kue lebaran, yaitu 3 toples kue nastar, 2 toples kue kastengel, 3 toples kue coklat, dan 2 toples kue kacang. Tetapi Bu Ani kebingungan membeli di swalayan, pasar, atau toko kue industri rumahan. Yuk, kemudian dibaca Siva. Menuju ke pasar dapat ditempuh dalam waktu 15 menit dengan sepeda motor. Namun karena Bu Ani tidak bisa mengendarai sepeda motor dan tidak ada yang dapat mengantarnya, sehingga Bu Ani harus memesan ojek online dengan biaya perjalanan 15.000 untuk sekali jalan dan untuk pergi ke swalayan. Bu Ani hanya cukup berjalan kaki sekitar 600 meter dari rumahnya. Sedangkan untuk membeli ke toko kue industri rumahan dapat dibeli secara online dengan biaya ongkir per kilogram gitu. Masalah yang ada di sini nanti kalian akan kerjakan di dalam LKPD. Kalian bekerja bersama kelompoknya, mengerjakan aktivitas yang ada di dalam LKPD, kemudian perwakilan kelompoknya nanti mempresentasikan di depan. Gitu. Ini sudah berkelompok? Sudah. Oke, Ibu bagikan LKPD-nya. LKPD-nya silahkan dibaca dulu, kemudian diisi nama anggota kelompoknya. Semuanya perhatikan halaman kedua, ada petunjuk pengerjaannya. Bacalah LKPD berikut dengan teliti, kemudian diskusikanlah dengan teman kelompokmu. Nah, untuk mendiskusikannya, kalian misalkan ketemu kesulitan, boleh melihat buku sumber, boleh juga melihat modul yang sudah Ibu bagikan, dan boleh juga nanti kalau misalnya mau tanya dengan Ibu boleh, gitu ya. Waktunya 15 menit. Gimana? Ada kesulitan nggak? Nggak ada. Diperhatikan di situ ya. Ada ongkir, ada biaya transportasi. Sudah semua? Kelompoknya Romzi, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani membeli kue 3 toples nastar, 2 toples kacang, 3 toples kue coklat, 2 toples kue kacang. Banyak kue 1 toples adalah 500 gram. Pilihan toko kuenya swalayan, pasar, dan toko kue industri rumahan. Ke pasar ada biaya ojek 15.000 sekali jalan ke swalayan jalan kaki. Ke toko kue industri rumahan ada ongkir 5.000 sama dengan 3 kali tes. Apa lagi? 2 toples kue kastengel sama dengan 2 kali 165.000 sama dengan 330.000. Toples kue kacang sama dengan 2 kali 40.000 sama dengan 40.000. 80.000. Total 770.000. Jadi katanya si Ibu Ani ini jika dia mau belanja swalayan, total belanjaannya adalah 770.000. Itu jika dia belanja di swalayan. Gimana kelompok yang lain? Sama semua? Kayaknya ini lesu-lesu amat. Ini udah pada makan siang belum? Belum. Coba mana semangat? Yel SMP-nya masih ingat nggak? Masih. SMP Negeri 13. Semangat.
kue coklat sama dengan 3 kali 35.000 sama dengan 105.000. 3 toples kue kacang sama dengan 2 kali 30.000 sama dengan 60.000. Sama nggak untuk belanja kuenya sama? Sama. Kemudian ada biaya ongkir ya. Di dalam soal keterangannya apa? 5.000 per kilo. Oh, hasilnya beda. Ongkirnya gimana harusnya? 25. Oke, tadi yang kelompoknya Rozi biaya ongkirnya cuma 5.000 ya. Nah, berarti ternyata katanya menurut kelompoknya Yasmin dan Sivana ada yang kurang tepat gitu. Kelompok lain gimana? Beda juga. Bedanya di mana? Oh, sama kayak kelompoknya Yasmin. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Romzi. Jadi memang jika kalian bertemu soal cerita dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, kontekstual, harus teliti ya membaca apa yang diketahui dalam soal cerita tersebut. Selamat ya. Terima kasih. Nih untuk kelompok yang memperbaiki juga, terima kasih. Yang lain jangan putus asa. Di lain pertemuan harus lebih semangat lagi ya. Oke. Nah, kesimpulannya apa tadi? Kenapa yang dipilih oleh Bu Ani untuk belanja? Di mana? Toko industri rumahan. Alasannya apa? Karena lebih murah. Katanya lebih murah walaupun ada ongkir. Benar nggak lebih murah? Benar? Apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran? Ada yang mau menyampaikan? Resti gimana? Tandanya sama, Hasilnya bertanda positif. Jika berbeda tandanya perkalian tuh susah nggak? Enggak. Ada nggak yang merasa ternyata ada juga sih yang sulit gitu? Kesulitannya apa? Belum hafal perkaliannya. Kayak dilatih lagi ya. Jadi kalau misalnya belum hafal, masih bisa berlatih. Banyak-banyak berlatih supaya menjadi hafal. Gitu. Ya. Nah, bagaimana perasaannya? Senang nggak? Senang ya? Jadi apa yang kalian bayangkan tentang matematika itu nggak seseram itu ya. Ibu ingin mengetahui pemahaman kalian. Ibu akan bagikan evaluasi. Oke, waktunya 5 menit saja. Jika yang sudah, boleh disatukan dengan teman kelompoknya kemudian bawa ke depan. Gimana soalnya mudah kan? Kita lanjutkan dengan pertemuan yang akan datang adalah pembagian bilangan bulat. Terima kasih untuk hari ini, Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.